Pemirsa, operasi gabungan pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali hari ini telah memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan memperluas area yang disisir dengan mengerahkan sejumlah armada laut, darat, dan udara guna memperkuat proses pencarian sejumlah 30 orang korban yang dinyatakan masih hilang. Diketahui kapal KMP Tunu Pratamajaya tenggelam di Selat Bali dengan membawa sebanyak 65 orang penumpang, 29 ditemukan selamat, 6 korban meninggal, sementara 30 lainnya dinyatakan masih hilang. Kami ajak Anda untuk membahasnya, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu Marsikal Madya TNI M. Syafi'i, Kepala Basarnas. Selamat sore, Pak Syafi'i. Selamat sore, Mas Dani. Baik, Pak Syafi'i, kami ingin mendapatkan informasi terkini terkait dengan upaya pencarian hari ini. Ya, terima kasih. Bisa saya sampaikan bahwa hari kedua memasuki hari ketiga operasi SAR yang dilaksanakan terhadap kapal Tunu Pratamajaya ini, untuk hasil operasi yang dilaksanakan belum ada perubahan. Namun bisa saya sampaikan bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam operasi hari ini, yang pertama dari unsur SAR laut mencapai 15 kapal yang terlibat. Kemudian juga unsur pesawat yang kemarin kita hanya mengoperasikan satu pesawat dari Badan SAR Nasional. Sekarang ada perkuatan dari TNI, dari Polri, dan juga dari PT Bali Air itu sendiri. Jadi total personil yang terlibat dalam operasi ini sudah lebih dari 400 personil. Terkait dengan operasi yang dilaksanakan, benar bahwa pada hari pertama kita melaksanakan operasi dengan jangkauan sampai di 12 nautical mile. Kemudian hari kedua kita melebarkan sampai di 20 nautical mile, dan hari ini dengan adanya pertambahan kekuatan pola operasi pun kita petakan dalam 7 sektor operasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Syafi'i, ada instruksi dari Presiden, Kepala Negara memerintahkan agar upaya pencarian korban tetap harus terus dilanjutkan sampai bertemu dengan semua korban. Artinya upaya ini akan dilakukan sampai pada titik apa, Pak? Apakah kemudian ada indikator ketika dalam kurun waktu beberapa hari tertentu upaya harus dihentikan karena kondisi alam misalnya? Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Yang pertama bahwa operasi SAR memang normalnya dilaksanakan dalam kurun waktu 7 hari kerja. Kita akan mengejar golden time di 72 jam, di mana kita berharap dalam kurun waktu ini kita masih semaksimal mungkin bisa menyelamatkan yang memungkinkan untuk masih bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Begitu juga untuk lamanya operasi, andai saja seluruh korban bisa kita selamatkan sebelum hari ke-7, tentunya operasi sudah bisa ditutup. Dan nanti pada saat hari ke-7, pasti kita akan evaluasi. Dan kalau memungkinkan kita untuk bisa melanjutkan operasi, dan itu pasti kita maksimalkan untuk bisa kita lanjutkan sampai dalam kurun waktu tertentu. Tentunya operasi ini memang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan mulai dari kondisi medan, kondisi cuaca, dan juga mungkin faktor-faktor lain yang itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Jadi mungkin seperti itu. Untuk kondisi saat ini sendiri di lapangan, apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kendala, apakah cuaca atau mungkin terbatasnya perlengkapan atau SDM, Pak? Saya sampaikan untuk kekuatan Basarnas, dibantu seluruh potensi yang ada khususnya dari TNI dan juga Polri, saya rasa optimal atau maksimal sekali yang dikerahkan pada hari ini. Begitu juga untuk kendala, sebenarnya sama seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa rata-rata kendala yang kita hadapi adalah cuaca, mulai dari arus yang ada di bawah laut, kemudian tinggi ombak dan juga angin.
Dan itu memang terbukti bahwa pada saat pertama kali kita mendengar distress, kemudian kita melaksanakan gelar untuk secara tidak langsung untuk melaksanakan observasi pertama, saat itu dari informasi meteorologi bahwa angin dari selatan ke utara, sehingga kita melaksanakan operasi di sebelah utara. Ternyata pagi hari pada saat ketemu korban pertama kali, kira-kira di jam 3 sampai jam 4 itu, ternyata justru ada di daerah selatan. Sehingga disitulah ada situasi yang kita hadapi, yang kita prediksi awal dari informasi, ternyata ada sedikit misalkan tidak cepat ketemunya pada saat hari pertama itu. Ya, Pak Syafii, ini dalam 11 hari ada 3 kecelakaan di lintasan atau jalur yang sama. Artinya dari perspektif upaya penyelamatan, Anda lebih melihat ini karena dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis kah, cuaca, atau sebenarnya ini karena lebih ke human error, Pak? Kalau terkait dengan penyebab kecelakaan relatif, segala macam kemungkinan bisa terjadi. Dan seperti halnya misalkan kecelakaan yang saat ini kita tangani, tentunya nanti dari KNKT yang bisa mendeklir dari penyebab kecelakaan itu sendiri. Yang pasti dalam pengoperasian transportasi ini kan banyak sekali keterkaitannya. Mungkin itu. Ya, Pak Syafii, kalau melihat kondisi di lapangan, ini apakah memang memerlukan peralatan khusus untuk upaya pencarian dan penyelamatan dengan kondisi geografis tertentu atau di tengah laut atau mungkin dengan kedalaman tertentu yang harus ada dalam upaya penyelamatan, Pak? Betul. Pada saat kita tahu bahwa kejadian ada di Selat Bali, tentunya salah satu yang sudah saya persiapkan, saya kirim dari kantor pusat, kita mengirimkan Basarnas Special Group. Kita mengirim 10 personil yang memiliki kemampuan khusus untuk underwater. Dan saat ini pun sudah ada perkuatan-perkuatan dari potensi SAR. Dan itu yang akan kita kerahkan untuk melakukan pencarian, termasuk nantinya di underwater, di bawah permukaan laut ini. Kemarin memang hari pertama kita maksimalkan untuk di yang ada di atas permukaan, karena memang kita mengejar untuk bisa menolong korban-korban yang dimungkinkan bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Ya, untuk kesiapan dari anggota Anda di lapangan seperti apa, Pak Syafii, khususnya ketika menangani upaya penyelamatan di underwater tadi, Pak? Ya, jadi hari ini tadi saya menginstruksikan, karena memang di situ arus juga cukup deras, kemudian kondisi cuaca juga setiap saat berubah, sehingga hari ini mereka semuanya melaksanakan medical check-up. Dan sesuai prosedur kita tidak akan pernah melakukan kalau misalkan faktor safety itu tidak menjamin. Dan itu yang kita lakukan. Dan dengan kemampuannya mereka, saya rasa mampu untuk bisa melakukan dalam kondisi medan yang seperti itu. Ya, Pak, izin Pak, ingin mengetahui apakah latar belakang anggota Anda yang khusus di underwater itu adalah militer atau sipil, Pak? Saya sampaikan bahwa personil Basarnas Special Group ini direkrut dari personil-personil Basarnas itu sendiri yang dalam pendidikan dan juga pelatihan sampai akhirnya kita diuji dalam badan internasional namanya INSARAG. Sehingga kemampuan-kemampuan yang mereka miliki ini sebenarnya sudah di standar internasional. Jadi sebenarnya itu. Ya, tentu ini menjadi harapan bagi keluarga korban, ya, akan ditemukannya korban dengan selamat tentunya, tetapi itu melalui sebuah proses yang panjang. Dan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat yang hingga saat ini masih menanti kabar, khususnya dari anggota Anda yang berupaya melakukan upaya pencarian dan penyelamatan, Pak? Ya, yang pasti kita semuanya turut berduka atas musibah yang terjadi. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan dibantu oleh berbagai potensi SAR
kita kepingin segera bisa menolong, bisa menyelamatkan, dan juga kita bisa mengevakuasi. Eh, Kami karena atas dasar ini memang tanggung jawab kami mohon doanya mudah-mudahan tim SAR bisa melaksanakan tugas dengan optimal, mudah-mudahan cuaca juga mendukung, sehingga operasi SAR ini bisa dilaksanakan sesuai dengan yang sama-sama kita harapkan. Mungkin itu, Mas Doni. Pak Syafii, terkait dengan kondisi cuaca, apakah kira-kira menurut prediksi dari BMKG dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan memungkinkan untuk tim Basarnas tetap melakukan upaya pencarian dan pertolongan, Pak? Dari BMKG sebenarnya update secara periodik. Jadi itu yang kita jadikan dasar. Tidak menutup kemungkinan bahwa prediksi itu berubah, itu sudah sesuatu yang wajar. Karena memang banyak faktor yang berpengaruh. Dan kita update terus terhadap informasi-informasi BMKG. Ya, dalam 7 hari ke depan seperti yang Bapak sampaikan ini golden time-nya tentu ada banyak sekali perubahan yang bisa terjadi di lapangan. Apa yang kemudian menjadi indikator kemudian Kepala Basarnas melakukan atau mengambil keputusan untuk menambah waktu upaya pencarian atau menghentikan waktu upaya pencarian, Pak? Tentunya pada saat operasi ini dilaksanakan evaluasi, disitulah keputusan itu kita ambil. Jadi kita tidak mengambil keputusan bahwa apa yang akan kita ambil pada saat hari ke-7. Yang saya sampaikan tadi, andai saja korban bisa ditemukan sebelum 7 hari, tentunya operasi sudah bisa kita selesaikan sebelum 7 hari. Namun pada saat 7 hari itu belum selesai, disitulah ada rapat koordinasi dan juga tentunya Basarnas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, kita sama-sama mendengar bahwa keinginan Bapak Presiden semaksimal mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa menyelamatkan dan juga menemukan korban. Mungkin itu yang menjadi dasar utama. Ya, Pak Syafii, tentu leading sektor di lapangan dalam upaya pencarian dan pertolongan adalah Basarnas. Sebagai Kepala Basarnas, dukungan apa yang paling penting Anda dapatkan misalnya dari TNI Angkatan Laut atau Kementerian Perhubungan dan lain-lain, baik merupakan SDM ataupun dukungan peralatan, Pak? Ya, operasi SAR tentunya bukan kali ini saja kita laksanakan. Hampir setiap kejadian yang menyangkut kedaruratan manusia, Basarnas atas dasar undang-undang pasti akan melaksanakan operasi. Dan keberadaan Basarnas selama ini sangat dibantu oleh potensi yang ada, khususnya dari TNI Polri, karena memang secara kuantitas potensi-potensi itu ada di militer dan juga ada di teman-teman kepolisian. Itu sebenarnya yang ada, dan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan secara spesifik di lapangan tentunya disesuaikan dengan kedaruratan yang terjadi. Misalkan saat ini bahwa kejadian adanya kapal tenggelam, tentunya kita juga berkoordinasi terhadap potensi-potensi yang memiliki kemampuan nanti untuk kapal sonar, untuk menentukan titik persisnya di mana kapal itu berada, sehingga nanti kita akan berikan tanda dan kita akan melaksanakan penyelaman di titik yang ada, supaya pada saat kita laksanakan kegiatan kita bisa persis tahu posisinya. Mungkin itu yang Ya. kita laksanakan, dan selama ini kita sangat dibantu dengan potensi-potensi yang ada. Ya, Pak Syafii, saya dapat informasi bahwa upaya anggota Anda melakukan pencarian dan pertolongan ini dari segala arah ya, segala penjuru, darat, laut, dan udara. Tapi komposisi kemudian itu bisa dibagi berdasarkan apa, Pak? Apakah kondisi di lapangan atau ketersediaan peralatan? Bagaimana menjelaskannya kepada masyarakat? Iya, jadi tidak mungkin dalam satu titik seluruh potensi ini terus bersama-sama bergerak. Sehingga pada saat misalkan kita beroperasi 5 kapal misalkan gitu, mungkin efektifnya kita akan bikin di 2 titik misalkan seperti itu, atau 2 sektor. Kemudian ada bertambah lagi, kita tambah sektornya, sehingga kapan operasi itu dilaksanakan, kapan selesai, kemudian kapan kita laksanakan evaluasi, sama-sama bisa memberikan informasi terkait dengan sektor-sektor yang harapannya pada saat operasi itu dilaksanakan semua sektor itu tercover. Mungkin seperti itu. Ya,
Pak Syafie, apa metode yang digunakan oleh Basarnas untuk kemudian mendeteksi lebih tepatnya presisi lokasi kapal tenggelam? Apakah ada peralatan khusus atau kemudian cara khusus, Pak? Ya, SMC di lokasi sebenarnya melaksanakan rapat setiap saat dan keterlibatan dari unsur-unsur yang lain. Di sana juga ada teman-teman dari bahkan kepala KNKT juga ada di tempat, kemudian dari Kementerian Perhubungan, kemudian kita juga berkomunikasi dengan eh, stakeholder dan juga potensi-potensi apa yang kira-kira nanti akan kita gunakan atau yang sudah ada di sana yang memiliki kemampuan untuk mendetek itu. Ya. Jadi kita kadang-kadang itu memang secara bertahap eh, dihadapkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya, Pak Syafie, kalau diizinkan, apakah masyarakat boleh mengetahui mungkin jenis atau tipe peralatan khusus yang digunakan oleh Basarnas dalam upaya pencarian dan pertolongan, Pak? Eh, Sementara karena memang korban sudah dipastikan berada di dalam kapal, kemudian kapal itu tenggelam, tentunya dengan potensi yang sudah tergelar di sana, itu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan. Jadi mulai dari saya misalkan sampaikan bahwa kapal-kapal yang terlibat misalkan pertama kali kita mengerahkan RIP dan juga RBB. Jadi ini sebenarnya kapal kecil yang berisi satu tim SAR Ya. untuk segera merapat menuju lokasi misalkan itu. Kemudian disusul sampai dengan kapal TNI AL berupa kapal LST. Ada kapal Teluk ND dan juga kapal Tongkol yang dikerahkan untuk mendekat. Dan tentunya kapal-kapal ini juga dilengkapi dengan perlengkapan SAR yang juga cukup untuk membantu proses operasi yang sedang dilaksanakan. Begitu juga pesawat, mulai dari pesawat heli yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan evakuasi dari udara, misalkan korban diketemukan, kemudian bisa dilaksanakan hoist, tentunya itu juga akan kita lakukan. Begitu juga untuk evakuasi medik udara, kan gitu. Kemudian pesawat yang dari Angkatan Laut, kalau misalkan itu heli, juga kalau misalkan dari korban bisa kita evakuasi ke kapal, tentunya transportasi udara itu bisa juga kita Ya. gunakan. Jadi mungkin semacam itu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Baik, untuk mengakhiri diskusi dengan Anda, Pak Syafie, apa yang bisa Anda sampaikan kepada keluarga korban yang sampai saat ini masih menanti kabar baik dari anggota Basarnas, Pak? Iya, sekali lagi kami dari seluruh unsur yang tergabung dalam operasi SAR gabungan turut prihatin, ikut berbelasungkawa atas musibah yang terjadi. Kami mendoakan mudah-mudahan keluarga yang sudah atau saya ulangi bahwa kita mendoakan saudara-saudara kita yang kita temukan dalam kondisi sudah meninggal, mudah-mudahan Tuhan memberikan tempat yang terbaik untuk almarhum. Begitu juga yang sudah ditemukan selamat, mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak informasi kepada kita. Ya. Kemudian bagi korban yang belum kita temukan, kami mohon dukungannya. Kita dengan semangat misi kemanusiaan, kita semuanya kepingin untuk segera bisa menemukan dan juga bisa mengevakuasi. Mohon doanya, kita akan bekerja semaksimal mungkin. Baik. Marsikal Madya TNI Muhammad Syafie, Kepala Basarnas. Pak Syafie, terima kasih sudah berdiskusi dengan kami. Selamat kembali bertugas dan semoga anggota Anda tetap dalam keadaan sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, amin. Baik, pemirsa, demikian diskusi saya untuk tahap pertama. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali. Saatnya sekarang kita masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali. Fokus terhadap proses pencarian dan pertolongan. Posisi selanjutnya menuju LKM di Selat Bali.
Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keyser. Kita lanjutkan diskusi kita. Saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center, Marcelus Hakeng Jaya Wibawa. Selamat malam Pak Marcel. Selamat malam Pak Doni. Terima kasih sudah bersama kami Pak Marcel. Pak Marcel, sebelum kita pertajam diskusi kita, saya ajak Anda dan juga pemirsa, mari sama-sama kita menyimak tayangan yang berikut ini. Posisi sekarang masih di alur untuk selanjutnya menuju LKM di Selat Bali. Jumat 4 Juni 2025 merupakan hari kedua pelaksanaan operasi penyelamatan serta pencarian korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu dini hari waktu setempat. Sejumlah kapal, helikopter hingga melibatkan nelayan untuk menyisir semua sisi wilayah perairan Selat Bali. Di sepanjang pantai Ketapang, dari minimal dari lokasi datum terakhir korban diprediksi atau kapal itu tenggelam sampai ke arah selatan. Kita akan gunakan kekuatan masyarakat nelayan dari Babin Kamtibmas, Babin Potmar, dan Babinsa. Kemudian yang di Ketapang, itu yang di Ketapang, yang di Gilimanuk juga demikian. Sejak hari pertama, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menginstruksikan tim SAR gabungan fokus pada proses pencarian korban untuk kemudian investigasi penyebab kecelakaan laut ini bisa dilakukan. Saat ini adalah fokus terhadap proses pencarian dan pertolongan. Investigasi akan dilakukan oleh pihak KKP. Jadi saya harapkan teman-teman media mungkin saat ini tidak menanyakan penyebab atau sebab dari kecelakaan tersebut. Yang ini kita fokus adalah pada proses pencarian dan pertolongan. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk yang mengangkut 65 orang. Enam orang ditemukan tewas, diantaranya 5 orang dewasa dan 1 balita warga Banyuwangi dan Probolinggo, Jawa Timur. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus mencari 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Dani Eka, jurnalis NTV, melaporkan. Mari kita lanjutkan diskusi kita. Pak Marcel, dalam 11 hari 3 kecelakaan di jalur atau lintasan yang sama. Ini bukan sebuah kebiasaan atau hobi yang berujung pada air mata dan nyawa manusia. Apa yang salah nih Pak Marcel, dan apa yang bisa Anda sampaikan? Ya Mas, saya sepakat ini bukan sebuah hobi harusnya ya, dan ini harusnya kita jadikan pecut kita bersama. Sebagai pembuka saya ingin mengucapkan turut prihatin dan berbelasungkawa ya Mas atas kejadian ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras yang dilakukan oleh tim SAR gabungan selama 3 hari. Mereka telah berjibaku terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang harusnya kita lakukan dalam pandangan saya terkait dengan kejadian ini. Saya sudah seringkali menulis dan memberikan catatan-catatan terkait dengan situasi ini ya Mas Doni. Ya. Yang pertama tentunya bahwa ketika kapal itu berangkat harusnya layak lautan itu harus bisa dipastikan. Lalu yang kedua, kru kapal apakah sudah menjalankan prosedurnya dengan baik dan benar atau tidak. Contoh misalnya apakah mereka sudah menjelaskan kepada penumpang terkait dengan bagaimana cara menggunakan alat-alat pemadam kebakaran, lalu bagaimana cara menggunakan alat-alat keselamatan, dan juga bagaimana cara mereka melakukan evakuasi ketika situasi darurat itu muncul. Harusnya kesempatan pertama mereka diberikan informasi oleh kru kapal. Yang kedua, ya dalam catatan saya ini saya masih menemukan bahwa kendaraan-kendaraan bermotor yang diangkut oleh kapal motor penyeberangan ini belum dilakukan lasing sama sekali. Padahal sesuai peraturan menteri yang sudah ditekan oleh Menteri Perhubungan tahun 2016, harusnya setiap kapal motor penyeberangan yang mengangkut kendaraan bermotor ini harusnya kendaraan ini dilasing, dilakukan pengikatan sehingga mereka tidak akan bergerak lagi ketika ada di atas kapal. Kenapa? Kita bisa mengamati ketika kapal ini miring ke kanan atau ke kiri karena adanya hempasan ombak,
tentunya ketika kendaraan ini bergerak secara bersamaan ke kanan atau ke kiri, itu bobot kapal tidak akan seimbang lagi. Stabilitas kapal akan menjadi kacau. Karenanya ketika titik G atau center of gravity dari kapal ini hancur ataupun tidak dapat lagi dikontrol, itu yang menyebabkan kapal semakin cepat untuk terbalik atau tenggelamnya. Demikian. Ya, Pak Marcel, saya mengutip sebuah hasil riset dalam jurnal di IPTS ya. Tolong Anda bantu lengkapi bahwa kecelakaan khususnya di pelayaran itu lebih dominan faktor human error, sekitar 41% dari total penyebab kecelakaan kapal. Sedangkan faktor organisasi dan pengawasan itu 22% dan 15%. Artinya faktor manusia ini lebih dominan. Contoh-contoh yang Anda sampaikan tadi juga sebenarnya mengindikasikan memang keterlibatan manusia yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Komentar Anda? Iya, bahkan dalam catatan saya ya Mas Doni, bukan hanya 40%, 80% kecelakaan yang terjadi di lautan itu masih disebabkan oleh faktor human error. Wow. Dan itu bukan hanya catatan di Indonesia saja, di seluruh dunia tercatat demikian. Karenanya memang faktor sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor utama dalam kegiatan pelayaran yang aman dan selamat, Mas. Oke, angka 80% itu fantastis loh Pak Marcel. Kenapa kita tidak ada upaya secara sistematik kemudian untuk menurunkan angka? Jangan saja dianggap sebagai soal statistik saja loh Pak. Iya, kembali lagi Mas. Kita sebagai bangsa, apakah kita sudah menyadari bahwa 75% wilayah kita adalah lautan? 17.504 pulau kita miliki. Kalau kita tidak menyadari itu, kita tidak bisa menyadari juga pentingnya sarana transportasi laut bagi bangsa maritim seperti Indonesia ini. Kecelakaan seperti yang dialami oleh KMP Tunu ini tentunya pernah kita alami juga di 2021, Yunis dan lain sebagainya. Kita banyak sekali mengalaminya. Dan kita sepertinya gagal untuk bisa memahami atau belajar, ataupun kita gagal untuk bersepakat untuk stop sekarang juga, kita hendak memperbaiki diri dan ke depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan karenanya di sini memang bukan hanya kita hendak menyalahkan satu dua pihak, kita harusnya bersama-sama untuk bisa menyepakati mulai dari sekarang aturan harus bisa diterapkan. Contoh misalnya terkait dengan aturan lasing ini, banyak pihak yang akan berkata bahwa nggak ada waktu kalau kapal motor penyeberangan untuk bisa mengikat kendaraan dengan lasing, karena kalau misalnya diikat pasti antriannya akan mengular dan lain sebagainya. Padahal ketika terjadi kecelakaan seperti ini yang akan menjadi faktor utamanya tentunya tidak adanya lasing yang seperti saya jabarkan. Karenanya ke depan regulator dalam hal ini pemerintah harus bisa tegas dalam menjalankan aturan yang sudah diterapkannya. Peraturan Menteri Nomor 115 Tahun 2016 itu harus benar-benar dijalankan. Termasuk yang tadi saya jelaskan bahwa harusnya awak kapal itu melakukan edukasi dulu terhadap penumpang kapal ketika mereka pertama kali naik ke atas kapal. Jika mereka memang merasa waktunya tidak cukup, ya seenggaknya video-video edukasi itu bisa diletakkan di area-area umum sehingga penumpang itu bisa mendapatkan informasi yang cukup tentang bagaimana mereka menggunakan alat-alat keselamatan dan pemadam tadi, bagaimana evakuasinya dan bagaimana cara mereka bisa menggunakannya dengan cepat. Ya, setidaknya ini jadi tantangan dong bagi pemangku kepentingan untuk bagaimana menemukan teknologi lasing yang lebih efektif dan efisien. Bukan dijadikan alasan untuk tidak melakukan upaya preventif. Begitu kan Pak Marcel kan? Artinya, artinya kritik Anda terhadap keselamatan pelayaran yang masih dianggap basa-basi itu sebenarnya dasarnya karena faktor manusianya sendiri yang banyak abai. Begitu Pak? Ya, banyak abai dan banyak merasa ini sudah kesepakatan bersama dan sudah berlangsung bertahun-tahun dan istilahnya pembiaran-pembiaran seperti ini, itulah yang menyebabkan kecelakaan sejenis seperti ini akan terus terjadi di Indonesia. Iya, artinya biasanya juga begini, begitu kan? Jadi melakukan sesuatu yang sudah biasa ya, bukan membenarkan. Jadi mereka membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar, begitu Pak Marcel? Tepat sekali Pak Doni. Oke, Pak Marcel, saya juga membaca banyak ulasan Anda terkait dengan ini merupakan salah satu bagian dari kegagalan etis dan kelembagaan. Bagaimana menjelaskan soal ini? Iya Pak, seharusnya pihak-pihak
ataupun stakeholder yang ada seperti dalam hal ini Syah Bandar, lalu juga ada ASDP sebagai para pihak, lalu pemilik kapal, lalu tadi saya katakan sudah anak buah kapal dan para penumpang, semuanya ini harusnya memiliki pemahaman yang cukup bagaimana cara menaiki kapal yang baik dan benar, dan apakah mereka sudah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan SOP-nya. Berkali-kali kita mengalami kecelakaan ini. Harusnya para penumpang kapal motor penyeberangan ketika mereka menyadari bahwa kendaraannya belum dilasing, harusnya bisa melakukan komplain dan protes kepada penyelenggara maupun operator serta pemilik kapal. Ketika hal itu tidak dilakukan, berarti pembiaran ini dianggap sebagai sesuatu yang normal. Karenanya memang langkah-langkah yang harus dilakukan, edukasi maupun langkah-langkah pencegahan dan pelatihan bagi para pihak yang terkait dengannya, tentunya juga dengan reward dan punishment bagi para pihak yang memang melakukan pembiaran ini harus kita berikan dan tegakkan. Atensi sudah diberikan oleh pemerintah. Presiden Prabowo bahkan dalam kesempatan umrohnya ataupun hajinya itu memberikan atensi yang luar biasa terkait dengan kejadian ini, karena memang potensi korban yang luar biasa yang sedang kita hadapi ke depannya ya, karena ada 29 korban yang masih belum diketemukan. Tentunya hal ini harus menjadi dasar kita bersama untuk kita bergerak ke depannya, tidak ada lagi pembiaran seperti ini. Sayangnya upaya kong kaling kong dari para pihak yang Anda sampaikan tadi Pak Marcel itu dari pintu pertama orang mulai mendaftar, beli tiket, berangkat sampai ke tujuan, itu sudah terjadi. Data manifest 53 penumpang, faktanya ada 65 penumpang di atas kapal. Kemudian 12 kru dan 22 kendaraan, 14 truk tronton. Dan saya tidak tahu siapa lagi yang bisa dipercaya sampai kemudian terjadi kecelakaan, ditemukan korban yang sudah tidak bernyawa. Apa komentar Anda? Iya, terkait dengan hal ini tentunya akan menjadi kebijakan tersendiri dari KNKT ya untuk menentukan seberapa korban yang terjadi, apakah terjadi pelanggaran atau tidak, perdata atau pidana. Tentu kita masih menunggu hal tersebut untuk kita bisa mengambil kesimpulan. Tapi berdasarkan data-data yang tadi dijabarkan oleh Pak Doni, jika memang hal itu terjadi, maka memang ancaman pidana harus bisa diterapkan kepada para pihak yang memang melakukan kelalaian. Yeah. Seperti misalnya contoh anak buah kapal ketika mereka memang membiarkan overload, padahal jumlahnya sudah ditentukan, tentunya mereka akan mendapatkan punishment yang sesuai dengan tindakan yang mereka sudah terapkan. Lalu juga pemilik kapal dan juga dalam hal ini pihak Syah Bandar ataupun operator di pelabuhan yang membiarkan sistem ini bisa terjadi di pelabuhan tersebut. Ya, artinya sudah tidak bisa lagi dengan pendekatan etis dong. Kalau kelembagaan sendiri sudah tidak bisa bekerja sesuai SOP-nya, ini pidana loh Pak. Iya, tapi Pak Doni ya, saya sendiri masih melihatnya sebagai sinyal-sinyal positif yang harusnya bisa kita tanggap. Sebelumnya ketika kejadian kecelakaan yang lalu terjadi itu ASDP ini masih di bawah Dirjen Perhubungan Darat, dan setelah kita koreksi bersama, pemerintah mendengarnya dan mengembalikan ASDP ini ke rumahnya, yaitu Dirjen Perhubungan Laut, baru sekitar 2 bulan lalu. Dan karenanya saya masih melihat bahwa teman-teman di Perhubungan Laut memiliki semangat yang sama nih untuk melakukan perbaikan ini. Mari kita sama-sama menyuarakan, memberikan suara yang keras, sehingga kejadian ini mudah-mudahan menjadi kejadian terakhir di kita dan tidak akan terjadi lagi ke depan. Jadi maksudnya setelah balik baru 2 bulan masih belajar nih Dirjen Huplanya nih. Nah itu juga Pak. Ini harus kita lihat kembali. Apakah memang Syah Bandar yang ditaruh di Bali itu memiliki kompetensi yang cukup dan sesuai dengan bidangnya? Atau memang kompetensinya masih kurang? Dan kalau misalnya masih kurang harusnya diperkuat lagi. Karena Indonesia saat ini ada sekitar 6.000-an pelabuhan loh, Mas Doni ya, sesuai dengan pulau-pulau yang berpenghuni. Dari 6.000 pelabuhan ini hanya sekitar 3.000 saja yang memiliki pelabuhan resmi. Nah 3.000 lagi yang tidak memiliki pelabuhan resmi, ada Syah Bandarnya enggak? Ada kapal-kapal yang sesuai dengan SOP atau prosedur atau sesuai dengan standar keselamatan enggak? Itu juga harus menjadi catatan kita bersama untuk bisa menyuarakan kepada pemerintah. Indonesia ini negara maritim, kita tidak bisa berpikir secara normal standar lagi. Kita harus berpikir cepat untuk bisa memberikan kepastian keselamatan bagi bangsa Indonesia yang maritim ini. Transportasi laut adalah transportasi utama karena mayoritas penduduk kita masih menggunakan transportasi laut ini sebagai sarana perpindahan dari pulau ke pulau.
Saya setuju Pak Marcel, kita ini kan bukan cuma Anda dan saya, tapi termasuk pemerintah dalam hal ini kan. Lah masa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut belajar 2 bulan tapi nyawa sudah hilang 6 orang, 29 belum ditemukan, 3 kecelakaan di jalur yang sama, belum selesai kita sibuk bagaimana upaya penyelamatan terhadap pendaki gunung di Rinjani yang menewaskan warga Brazil, 1 warga negara Malaysia kemudian jadi korban di KM Tunu Pratama Jaya ini. Kita tunggu berapa lama lagi Pak buat birokrat kita belajar sistem yang benar hanya untuk menghargai nyawa Pak Marcel? Ya, saya sepakat dengan pernyataan Pak Doni bahwa nggak ada lagi harusnya waktu yang harus kita tentukan. Saat ini adalah saat yang harusnya bisa menjadi momentum kita bersama. Pihak-pihak yang memang bertanggung jawab harusnya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan, kelalaian yang sudah mereka perbuat sehingga mengakibatkan jatuhnya korban ini. Harus ada yang bisa bertanggung jawab dan masyarakat harusnya mendapatkan kepastian terkait dengan apakah ada perbaikan ke depan. Otoritas juga harus bertanggung jawab Pak, artinya pidana harus mampu menjaga mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab menegakkan aturan Pak. Iya, peraturannya sudah jelas sih Pak. PM 115 tahun 2016 itu sudah mewajibkan bahwa kapal-kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ketika mereka melakukan pelayaran, maka kendaraannya itu harus dilasing. Dan ketika ini masih dibiarkan, berarti ada pembiaran. Dan pembiaran ini kelalaian. Dan kelalaian pastinya turunannya adalah pidana ataupun perdata. Kalau soal itu Pak Marcel, kelalaian ada di level apa? Syah bandar, pemilik kapal, operator, atau kru, atau kapten kapal, atau siapa Pak? Iya, kalau hal seperti ini Pak Doni, terus terang saya tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu prematur. Kita tetap menunggu KNKT untuk bisa melakukan kajiannya. Tapi dalam kacamata saya ketika kita mendapatkan beberapa informasi yang kita dapatkan, ini memang multiplier effect ya. Ada dari pihak pengelola kapalnya, lalu juga ada dari pihak operatornya yang harus melakukan perbaikan-perbaikan, dan tentunya dari sisi penumpangnya juga kenapa mereka kok tidak aware terkait dengan safety mereka sendiri ketika mereka memang datang ataupun menggunakan alat transportasi laut ini. Membaca statement Anda, Pak Marcel, saya jadi tergelitik untuk menganalisa tulisan Anda terkait dengan pentingnya tata kelola yang adaptif ya Pak ya, termasuk juga mekanisme kolaboratif lintas sektor. Waduh, lintas sektor, koordinasi saja sudah susah, hanya selesai di ruang rapat, apalagi implementasi. Bagaimana Bapak menjawab satu kalimat yang singkat ini, yang bisa diimplementasikan di kalangan birokrasi kita yang sudahlah, ya kita tidak perlu terlalu ribet dalam sebuah tatanan birokrasi, tapi butuh action gitu. Apa solusinya, Pak? Iya, terkait dengan tadi, masih tumpang tindihnya aturan itu sesuatu yang masih menghantui dunia pelayaran Indonesia, Mas Doni. Karenanya dalam berbagai catatan saya selalu memberikan bahwa harusnya segera ada omnibus terkait dengan peraturan yang ada di dunia maritim. Pemerintah saat ini sudah tergerak untuk melakukan itu. Pemerintah mendengar masukan dari masyarakat, termasuk juga tentunya ada catatan-catatan saya tadi. Dan pemerintah saat ini sedang menggodok, tapi memang belum mengeluarkan terkait dengan omnibus di dunia ataupun peraturan terkait dengan maritim. Ada 24 aturan dalam catatan saya yang tumpang tindih yang saat ini sedang diperjuangkan pemerintah untuk bisa segera dipersatukan ya Pak. Di lautan sendiri ada 12 aparat penegak hukum yang harusnya bisa dipersatukan juga sehingga tidak membuat bingung para pelaku bisnis yang ada di dunia maritim. Itu semua catatan yang selalu saya berikan kepada pemerintah untuk bisa segera diselesaikan PR-nya terkait dengan situasi carut-marutnya peraturan yang ada di dunia maritim di Indonesia, Pak. Termasuk solusi berbasis teknologi, kata Anda kan, Pak Marcel kan? Sepertinya akan sulit sekali kalau solusi yang Anda tawarkan itu dilakukan karena karakter upaya-upaya koruptif dari SDM birokrasi yang tidak mau menerima perubahan zaman karena ingin mencari celah atau peluang. Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, saya sebagai pengamat maritim, Pak Doni sebagai bagian dari stakeholder bangsa, Nusantara TV yang juga bagian penting dari bangsa ini harusnya bisa melakukan pengawasan yang ketat terkait dengan hal ini. Indonesia menjadi negara maritim tahun 1996, itu baru 30 tahunan. Jadi kita masih memiliki semangat untuk bisa berkembang dan menjadi negara atau bangsa maritim yang utuh.
2/3 wilayah Indonesia kita dapatkan ketika kita meratifikasi UNCLOS 1982. Iya. Dan karenanya saya mengajak semua stakeholder bangsa yang menyimak tayangan ini untuk bisa kita bersama fokus. Jangan lagi kita fokus menjadi bangsa agraris. Indonesia adalah negara maritim, fokus menjadi bangsa maritim sehingga kita bisa benar-benar mempelajari apa sih obat yang paling tepat terkait dengan carut-marutnya dunia maritim Indonesia saat ini. Apa sih alternatif yang terbaik agar dunia maritim Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung bangsa Indonesia yang katanya menuju Indonesia Emas 2045, Pak Doni. Ya, setuju Pak Marcel. Negaranya sudah maritim, jangan sampai mindset masyarakatnya masih agraris ya Pak ya. Pak Marcel, terima kasih sudah berdiskusi dengan kami Pak. Semoga kita bisa mendapatkan kabar baik dari upaya pencarian dan pertolongan korban yang saat ini masih diupayakan oleh Basarnas. Terima kasih Pak Marcel, sampai jumpa, selamat malam. Malam. Baik, pemirsa, demikian NTV Prime Dialog untuk saat ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime.